Halo Sobat Bijak, kali ini kita akan membahas 7 ciri kepribadian kuat yang sering dimiliki oleh lansia yang menyukai kesendirian. Mungkin Anda pernah dianggap terlalu pendiam atau terlalu mandiri, padahal itu justru tanda kekuatan emosional, kebijaksanaan, dan kedalaman yang langka. Video ini akan membuka mata Anda bahwa menikmati waktu sendiri bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang jarang dimiliki banyak orang. Yuk, tonton sampai akhir dan temukan sisi luar biasa dari diri Anda yang tenang. Ciri 1. Pemikir mendalam. Orang yang suka menghabiskan waktu sendirian seringkali bukan karena mereka tidak suka keramaian, tapi karena mereka menikmati percakapan dengan pikirannya sendiri. Mereka adalah pemikir mendalam, seseorang yang lebih memilih merenung daripada terburu-buru menjalani hari. Bagi mereka, kesendirian bukan pelarian, melainkan ruang untuk memahami hidup lebih dalam. Mereka memikirkan ulang percakapan yang sudah lewat, bukan untuk menyesal, tapi untuk memahami maknanya. Mereka menelusuri kenangan lama, bukan untuk hidup di masa lalu, tapi untuk belajar darinya. Mereka tidak sekedar melihat permukaan, mereka ingin tahu mengapa di balik setiap peristiwa. Orang-orang seperti ini biasanya tenang, jarang bicara panjang lebar, tapi saat mereka angkat suara, kata-katanya mengandung makna yang dalam. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka benar-benar meluangkan waktu untuk berpikir sebelum berbicara. Menjadi pemikir mendalam berarti memiliki dunia batin yang kaya. Mereka tidak takut dengan keheningan, justru menemukan ketenangan di dalamnya. Mereka tidak butuh validasi dari luar, karena sudah percaya pada penilaian sendiri. Di usia lanjut, kemampuan ini menjadi kekuatan. Mereka tidak mudah goyah, karena mereka tahu apa yang mereka pikirkan dan mengapa. Orang-orang seperti inilah yang diam-diam memiliki salah satu pikiran paling tajam di antara kita. Ciri 2. Mandiri secara emosional. Saat seseorang merasa nyaman dengan kesendirian, itu bukan berarti mereka antisosial. Justru, itu tanda bahwa mereka telah mencapai satu tahap penting dalam hidup, mandiri secara emosional. Mereka tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran atau perhatian orang lain. Mereka tahu, kedamaian sejati tidak datang dari luar, tapi dibangun dari dalam diri sendiri. Lansia yang mandiri secara emosional tidak panik ketika hari-hari berlalu tanpa telepon atau kunjungan. Mereka tidak merasa kurang berarti hanya karena tidak ada yang memuji atau memperhatikan. Mereka tahu nilai diri mereka tidak ditentukan oleh validasi dari luar. Perasaan tenang mereka bukan hasil dari keramaian sosial, tapi dari rutinitas kecil yang mereka nikmati. Secangkir teh hangat, membaca buku, merawat tanaman, atau sekedar duduk menikmati udara pagi. Kekuatan ini biasanya tumbuh dari pengalaman. Setelah melalui kehilangan, kekecewaan, atau masa-masa sulit, mereka menemukan bahwa mereka tetap bisa berdiri meski tidak ada yang menggandeng tangan mereka. Mereka tidak mudah tersinggung, tidak memaksa perhatian, dan tidak merasa terluka hanya karena orang lain diam. Justru, dalam keheningan, mereka menemukan ruang untuk mengisi ulang diri sendiri. Dan menariknya, orang lain justru lebih tertarik kepada mereka. Mengapa? Karena ketenangan itu menular. Kehadiran mereka membawa rasa aman. Mereka tidak menuntut, tidak menguras, dan tidak membuat orang merasa bersalah. Jika Anda sudah tidak lagi mencari-cari perhatian atau pengakuan untuk merasa bahagia, itu bukan berarti Anda menutup diri. Itu artinya Anda telah mencapai sesuatu yang langka dan berharga. Kebebasan emosional. Ciri 3. Sangat observan. Orang yang senang menyendiri seringkali punya kepekaan luar biasa. Mereka tidak banyak bicara, tapi justru melihat lebih banyak. Saat orang lain sibuk mengobrol, tergesa-gesa, atau larut dalam keramaian, orang yang pendiam memperhatikan hal-hal kecil yang sering terlewat. Raut wajah seseorang saat ragu menjawab, suara langkah kaki yang berubah, atau cara cahaya pagi masuk lewat jendela. Kesendirian memberi mereka ruang untuk benar-benar melihat dan merasakan. Mereka tidak butuh keramaian atau stimulasi konstan untuk merasa hidup. Justru dalam keheningan, mereka menemukan makna. Dari retakan kecil di trotoar hingga nada suara seseorang yang berubah. Bagi mereka, dunia bicara dalam detail, bukan dalam kebisingan. Mereka juga tipe orang yang mengingat hal-hal sederhana namun berarti, minuman kesukaan Anda,
cerita lama yang Anda kira sudah dilupakan, atau perubahan suasana hati yang tidak Anda sadari sendiri. Mereka memperhatikan bukan karena ingin tahu, tapi karena peduli. Keheningan bukan tanda tidak peduli, justru sebaliknya. Itulah ruang di mana perhatian mereka tumbuh. Kalau Anda sering merasa peka terhadap hal-hal yang orang lain anggap sepele, atau merasa lebih terhubung dengan dunia saat semuanya tenang, itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Di dunia yang bising dan serba cepat, kehadiran Anda yang tenang dan tajam adalah sesuatu yang langka dan sangat berharga. Ciri 4. Selektif dalam menjalin hubungan. Lansia yang nyaman dengan kesendirian biasanya sangat selektif dalam memilih siapa yang mereka izinkan masuk ke dalam lingkaran hidup mereka. Mereka tidak sibuk mencari banyak kenalan atau merasa harus selalu hadir di berbagai acara sosial. Bagi mereka, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Daripada mengobrol ringan dengan banyak orang, mereka lebih memilih 1 atau 2 percakapan yang benar-benar bermakna. Mereka ingin berbicara dari hati ke hati, bukan sekedar basa-basi. Sikap ini bukan karena mereka tidak ramah, tetapi karena mereka paham betapa berharganya energi dan waktu mereka. Mereka tidak ingin menghabiskannya untuk hubungan yang terasa sepihak, dangkal, atau melelahkan. Orang-orang seperti ini biasanya sudah pernah merasakan bagaimana rasanya dikelilingi banyak orang, namun tetap merasa kesepian. Dari situlah mereka belajar, tidak semua koneksi membawa kedamaian. Karena itu, mereka lebih berhati-hati dalam memilih dengan siapa mereka berbagi waktu dan cerita. Mereka tidak lagi mengejar untuk disukai semua orang atau takut mengatakan tidak. Mereka tahu apa yang membuat hati mereka tenang. Dan, dalam tenangnya hubungan yang dipilih dengan sadar, ada rasa harga diri yang tinggi dan kedewasaan emosional yang dalam. Jika Anda merasa lebih tertarik pada hubungan yang tenang, tulus, dan tanpa drama, itu bukan tanda Anda menjauh dari dunia. Itu tanda Anda mulai hidup dengan kesadaran dan penuh pilihan. Ciri 5. Cenderung kreatif. Ada keindahan yang tenang dalam kesendirian, dan seringkali, di sanalah kreativitas tumbuh subur. Banyak lansia yang menikmati waktu sendiri ternyata punya sisi kreatif yang luar biasa. Mereka mungkin menulis puisi di pagi hari, menggambar diam-diam di buku catatan, atau menyenandungkan lagu ciptaan sendiri yang hanya didengar oleh mereka dan tembok kamar. Menjadi kreatif tidak berarti Anda harus menjadi pelukis, musisi, atau penulis terkenal. Kreativitas bisa muncul dalam hal-hal sederhana, menata ulang ruang tamu, memasak dengan resep baru, merawat kebun, atau merajut syal. Kreativitas sejati tak selalu butuh sorotan, ia hanya butuh ruang. Dan kesendirian memberikan ruang itu, tempat di mana imajinasi bisa bebas tanpa gangguan. Orang yang kreatif seringkali terlihat pendiam dari luar, tapi di dalam, pikiran mereka terus bergerak. Mereka menyusun ide, membuat makna dari hal-hal kecil, dan melihat keindahan dalam hal yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain. Mereka tidak membutuhkan penonton untuk merasa puas, karena bagi mereka, proses mencipta itulah yang memberi rasa hidup. Sisi kreatif ini juga punya manfaat luar biasa. Ia menjaga ketajaman pikiran, membantu menyalurkan emosi, dan memberikan rasa tujuan di masa ketika hidup mulai melambat. Saat dunia jadi lebih sepi, justru di dalam diri mereka muncul suara-suara ide, bentuk, warna, dan cerita. Jadi, jika Anda merasa tenang saat menulis, menggambar, menyusun bunga, atau sekedar membayangkan hal-hal indah ketika sendirian, ketahuilah, itu bukan sekedar hobi. Itu adalah kekuatan. Tanda bahwa jiwa Anda masih menyala, mencipta, dan hidup sepenuhnya, meskipun tak selalu terlihat oleh dunia. Ciri 6. Disiplin diri yang kuat. Salah satu ciri khas lansia yang menikmati kesendirian adalah memiliki disiplin diri yang tinggi. Mereka tidak perlu diingatkan kapan harus bangun, kapan minum obat, atau bagaimana menjaga rutinitas harian. Semuanya dilakukan karena mereka tahu apa yang baik untuk diri mereka sendiri. Mereka mengikuti irama hidup yang sudah dibangun selama bertahun-tahun, tenang, teratur, dan penuh kesadaran. Disiplin ini bukan sesuatu yang dibentuk dalam semalam. Ini lahir dari kebiasaan bertahun-tahun untuk menepati janji kepada diri sendiri. Bahkan saat tidak ada yang melihat, mereka tetap menjalankan rutinitas dengan konsisten. Menyiram tanaman, menyiapkan makanan sehat, mencatat tekanan darah, semuanya dilakukan bukan karena ada yang menyuruh, tapi karena mereka tahu itu penting. Dan justru dalam kesendirian itu, mereka menemukan kekuatan.
Ketika hidup membawa tantangan seperti masalah kesehatan, konflik keluarga, atau perubahan besar lainnya, mereka tidak mudah goyah. Mereka tetap tenang karena memiliki fondasi yang kuat, kebiasaan baik, nilai hidup yang jelas, dan komitmen terhadap diri sendiri. Disiplin ini bukan tentang keras kepala, tapi tentang rasa hormat terhadap diri sendiri. Dan menariknya, dari disiplin itu tumbuh kebebasan. Karena ketika Anda bisa mengandalkan diri sendiri, Anda tidak perlu bergantung pada orang lain untuk tetap berjalan. Anda menjadi pengatur hidup Anda sendiri, sekecil apapun kehidupan itu tampak. Jika Anda merasa mampu menjaga rutinitas tanpa disuruh, tetap konsisten meski tidak ada yang mengawasi, maka itu adalah bentuk dari kekuatan sejati. Bukan kekakuan, tapi harga diri. Dan itu adalah salah satu ciri paling jelas dari karakter yang kuat, damai, dan menginspirasi. Ciri 7, memiliki kedalaman spiritual. Ada ketenangan khas yang dimiliki oleh orang-orang tua yang sudah tidak lagi membutuhkan dunia untuk menghibur mereka. Mereka tidak merasa kesepian dalam keheningan, justru merasa damai. Bukan karena mereka menyerah pada hubungan sosial, tapi karena mereka telah menemukan koneksi yang lebih dalam di dalam diri sendiri. Mereka berlandaskan secara spiritual. Berlandaskan secara spiritual bukan berarti harus memeluk agama tertentu. Ini soal merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, entah itu alam, kenangan, makna hidup, atau rasa syukur yang tenang terhadap waktu yang telah diberikan. Ketika seseorang mencapai titik ini, mereka tidak lagi gelisah mencari jawaban. Mereka mulai menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup harus dijelaskan atau diperbaiki. Orang yang memiliki kedalaman spiritual biasanya telah melalui banyak hal, kegembiraan, kehilangan, keberhasilan, dan kegagalan. Dari semua itu, mereka belajar untuk tidak panik saat keadaan sulit, tidak mengeluh saat hidup tidak adil, dan tidak bergantung pada gangguan luar untuk merasa tenang. Mereka nyaman dengan keheningan, karena di sanalah mereka menemukan keteguhan. Ketika dunia ribut dan penuh kekacauan, mereka tetap menjadi jangkar, tenang, stabil, dan lembut. Bagi orang lain, mereka seperti tempat bersandar saat badai datang. Jika Anda merasa nyaman dalam kesendirian, bisa merenung tanpa rasa takut dan mulai merasakan sesuatu yang sakral dalam keheningan hidup, maka Anda telah mencapai salah satu ciri paling kuat yang bisa dimiliki seseorang di usia senja, spiritualitas yang mendalam dan tak tergoyahkan oleh apapun. Kesimpulannya, menyukai kesendirian bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan, kebijaksanaan, dan kedamaian batin yang diperoleh dari perjalanan hidup. Jika Anda merasa lebih nyaman dalam keheningan, lebih selektif dalam hubungan, dan memiliki pandangan hidup yang dalam, itu berarti Anda telah berkembang menjadi versi terbaik dari diri Anda. Jangan ragu untuk membagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan beritahu kami mana dari 7 ciri tadi yang paling Anda rasakan. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.